Halo, welcome to Nepas Talk. Semangat banget hari ini ya, Ca. Emang mau ngapain sih? Ya dong, kita harus semangat karena hari ini hari proyek pertama kita dalam kurikulum Merdeka. Salah satu proyek kita ada apa aja sih? Nah, salah satu proyek kita ada Postnata, Podcastnya anak Nepasta. Sebelum kita lanjut, kita mau kenalan diri dulu nih. Oh iya, kita belum kenalan nih. Mau kenalan dulu aja Boleh kali ya? dong. Oke. Kira-kira nama lu siapa nih? Oke, nama gue Ceri Rasya Alamsyah, biasa dipanggil Rasya atau Aca. Nama lu siapa nih? Nah, nama gue Firman Syahpuriswanto, biasa dipanggil Firman. Halo, salam kenal semuanya. Oke, Nah. hari ini kita mau podcast nih ya. Kira-kira udah pada tahu belum nih tema kita apa? Belum dong? Mau kita kasih tahu aja gak nih? Boleh? Tema kita hari ini adalah Zero Waste, No Backpack, No Plastic. Dimana plastik itu akan berkelanjutan di kehidupan masa depan, dimana kita sebagai generasi muda harus memplanning untuk kedepannya. Nah, sampah juga kan bisa banyak penyebab yang negatif dan positif. Salah satu negatif tuh kayak kebanjiran, dan positif juga bisa kayak mencegahnya salah satunya gimana, Cak? Dan kita harus menggunakan tote bag dari rumah. Biasa kalian belanja nih ke supermarket, itu mengurangi sampah plastik dengan membawa tas dari rumah. Oke, sebelum kita lanjut deh. Wah, kita mau perkenalkan narasumber kita dulu. Duh, kita kayaknya kalau berdua kurang rame ya. Yoi. Kita panggil aja kali ya. Oke, narasumber perdana kita ada Ada Pak Alfian Alfian Atlantiko. Halo, oke. Perkenalkan saya Alfian Atlantiko, guru di SMA Negeri 14 di mata pelajaran geografi dan Halo, kebetulan Mas. ya. Halo, Salam kenal, Pak. Ya. Oke, saya sebelumnya berterima kasih banget nih Pak sudah Sama-sama. bersedia datang di Ya. narasumber perdana kita, proyek Dana pertama banget kita ya. Keren. Saya sangat berterima kasih sebelumnya. Ya. Perasaan Bapak gimana nih? Nervous. Karena juga ini Kita semua kan kita nervous semua kan ya. Tapi enggak apa-apa lah ya. Kita semua, iya. Kita santai-santai aja ya Iya. Pak. Oke Pak, kita masuk ke langsung plastik aja ya. Tentunya kita sebagai pelajar SMA 14 nih tidak jauh-jauh dari kantin. Aduh. Betul banget, betul. Yang dimana kita jajan pasti pakai plastik ya Pak. Iya. Udah gitu kalau dari kantin tuh pakai plastik terus buangnya sama sembarangan. Waduh, Pasti. itu gimana tuh Pak tanggapan Banyak sih. Bapak? Sebetulnya nggak ada masalah sih penggunaan plastik ya. Mau Iya. kan karena memang plastik itu udah menyatu sama kehidupan kita dan memang betul, sampai betul. sekarang pun kita belum nemuin tuh alternatif pengganti lain bagaimana bisa mengurangi lah, paling nggak kita mungkin nggak bakal bisa ngilangin plastik gitu aja kan Ya, dalam kayaknya kehidupan nggak kita. mungkin Nggak ya, mungkin Pak, ya? banget Iya. kan. Apalagi udah sering. Iya, emang udah dari kehidupan kita, baik dari pembungkus makanan, mau dari alat-alat kantor segala macamnya tuh masih dari plastik kan. Jadi emang ya mau nggak dipungkiri kita nggak bisa ngurangin, nggak bisa menghilangkan, paling nggak kita bisa ngurangin gitu Ya, aja. dari diri kita sendiri ya Betul, Pak. dimulai Apalagi- dari diri sendiri, benar banget. Apalagi kami dari generasi muda nih Betul atau banget. Gen Z bisa dibilang ya Pak Betul. ya. Kita seharusnya punya planning untuk kedepannya nih yang bisa kayak punya planning untuk pengelolaan sampah yang lebih digunakan untuk masa depan ya Pak ya. Iya, bagaimana bisa ngurangin plastik kan sebenarnya pemerintah pun udah banyak banget lah punya program-program terkait betul, pengurangan sampah gitu. Apalagi di plastik ini kan, ya, baik pembungkus makanan yang kamu bilang tadi di awal tuh, bahwa kalau mau belanja ke supermarket pun Supermarket, ya. kita harus bawa tote bag sendiri gitu Tapi daripada itu rada susah ya Pak ya. agak karena mungkin kita jarang membawanya gitu Iya, kan. iya, iya, Harusnya belum kan terbiasa. belum terbiasa lebih tepat itu. Iya sih. Terus juga kita juga kayaknya kalau buat bawa bekal dari rumah tuh ya agak susah ya, kayak duh ribet nih mau bawa ke Iya. kantin, kayaknya enaknya langsung di kantin ya nggak Firman? Ya udah gitu kan sering kayak dari bawa bekal sendiri aja sulit, Pak. Apalagi Iya. Mungkin suruh bawa Tupperware. Iya sih, sebetulnya alternatif yang paling gampang kita bisa gunakan untuk mengurangi jumlah plastik ya di sekolah, apalagi bisa dengan cara tadi bawa tumbler atau dan bawa tempat makanan. Dan kantin sekolah pun harusnya bisa bekerja sama tuh sama Iya, betul sekolah banget. gitu. Jadi kalau misalnya dari diri kita sendiri pun agak susah ya iya, Pak. Iya. kalau yang kantinnya bilang, bisa kantin punya rules gitu atau punya peraturan bilang kita nggak nyediain plastik lagi nih, tapi kalian boleh bawa tempat makanan kalian Iya, sendiri. iya, Nanti kita betul. isi di tempat makanan kalian. Kan bisa seperti itu sebetulnya kan. Iya, tapi mungkin belum ada itu ya untuk kesana ya. Inisiatif ataupun ya gerakan lah untuk Iya. mengarah ke sana gitu. Cuma idealisnya adalah seperti itu bagusnya gitu. Cuma Kalau misalnya pun itu bisa terjalan sangat bagus ya Pak ya. bagus Waduh. banget. Itu Apa- akan mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah kita apalagi Sangat-sangat. gitu. Heeh. Apalagi misalnya satu anak membeli S1 nih Pak. Iya. Apalagi istirahat kayaknya nggak cukup satu S ya Pak. Betul. Bener nggak? Iya, pasti kan minum sekali terus nanti istirahat kedua beli lagi. Kadang-kadang satu S 2 orang Pak. Betul kan? Aduh. Bisa sampai 2. Nyampe 2 sedotan. Iya, Aduh. udah plastiknya udah 2, ada sedotan sama si wadahnya itu sendiri. Iya, betul. Hanya udah lumayan banyak dikali kalian 5 hari sekolah gitu. Ada 1000 siswa ya Pak. Iya.
lebih dong pastinya. Iya. Apalagi sama guru. Oh Iya, belum lagi. Iya bener. Nah, Iya. di sini kan bukan cuma siswa yang Iya, betul. memproduksi sampah kan, individual lain pun seperti guru dan orang-orang yang memang tinggal dan beraktivitas di sekolah ini gitu loh. Tidak bisa dipungkiri susah sih Pak. Banget. Sangat-sangat susah itu kayaknya udah menempel banget sama kehidupan kita Iya. sehari-hari. Apalagi kan kertas juga tidak bisa menutupi fungsi plastik semuanya Iya, ya. kan sempat tuh dengar kan kalau mau digantikan plastik menjadi kertas Iya. gitu, yang kayak mulai dari tempat plastik belanja itu Iya. mau diganti kertas, tapi kan ada sempat halangan atau kendala juga di mana kertas ini tidak sekuat dari plastik gitu. Itu juga menjadi Tidak masalah. tahan air ya, Pak, Tidak ya? tahan air lebih tepatnya gitu. Lebih efektif plastik Masih lah lebih intinya. efektif plastik. Nah, makanya saya bilang kita belum bisa menemukan alternatif yang baik untuk pengganti plastik ini tadi gitu di berbagai aspek kehidupan kita gitu. Apalagi di negara-negara berkembang ya. Negara berkembang ini masih tergantung banget yang namanya plastik. Iya betul. Terus pandangan Bapak nih, kita kan lagi ngadain project nih ya, kurikulum Merdeka saat ini, di mana kita kayak masing-masing siswa punya minat tersendiri, apalagi sekolah mengadakan dengan adanya tema plastik. Menurut Bapak itu sangat berpengaruh nggak buat siswa nih? Seharusnya sangat berpengaruh ya. Karena apa? Mungkin lebih membuat siswa-siswa di SMA Negeri 14 ini sadar bahwa sampah yang dihasilkan ini ternyata bisa bermanfaat dan Iya. juga sadar bahwa ngumpulin sampah itu ternyata capek. Iya betul. Bener nggak? Iya, iya. Kalian lebih menghargai ya, Pak? lingkungan bahwa emang Iya, iya. buang sampah itu kalau sembarangan ternyata capek juga, apalagi kalau mungkin teman-teman kalian yang ngambil project-project lain dari Iya. selain dari podcast ya, Iya. ataupun yang lainnya seperti Ecobrik segala macam. Iya, itu salah satunya. Kesusahan mereka kan terlihat itu mengumpulin sampah dan harus ya sekaligus menjaga lingkungan sih, tidak secara langsung, tapi juga mereka capek dalam hal itu ngelihat sampah bertebaran dan Iya, mereka iya. juga kesel sendiri pasti lihat masih ada sih orang buang sampah gitu Iya. ya. Padahal diri sendirinya suka masih kayak masih gitu. dia ngumpulin Iya. terus tiap hari kan dia jadi bukti saksi nyata bahwa sampah ini tiap hari ada gitu loh. Pasti ada. Makanya. Apalagi kita kan maksudnya mengonsumsi makanan ya Pak Betul ya, yang banget. tidak lepas dari plastik. Ya, tentunya. plastik, betul. Makanya, jadi ya seharusnya Project P5 ini bisa mengembangkan pemikiran bahwa si siswa ini atau murid yang sama di Negeri 14 ini bisa lebih memahami bahwa sampah ini memang menjadi masalah, kalau nggak dari sekarang kita kurangin. Gitu. Semoga tahun depan bisa mencegahnya, Pak. Betul, amin. Dari kita sendiri. Mulai dari pribadi sendiri ya paling Iya. nggak, ya. Saya sih berharap nih ada sekolah mengadakan program itu ya, bekerja sama kantin tentunya ya Pak. Kayak benar-benar mohon maaf ini ibu boleh berjualan tapi tidak menyediakan plastik. Iya. Jadi mewajibkan seluruh pelajar untuk membawa itu tempat bakal dan Iya, dan alternatifnya pun bisa kita kasih, kalau idealnya ya ketika kita bilang masalah kantin dan tidak boleh ada plastik ya, berarti sekolah juga harus menyediakan bagaimana tempat untuk membersihkan alat makan Iya, kalian. betul, Gitu betul. kan nggak Iya. mungkin kalian habis bawa makan dari Iya, iya. rumah terus masih kotor kalian beli makanan Iya, lagi. iya, betul, Nggak kan agak Kurang gimana higienis gitu ya, kan. iya. Kayak Bener-bener. pasti kan agak ya higienis juga dan kayak nggak bakal betah kan lihat Iya, makanan iya, tempat iya. makanan Pakai plastik kotor. juga, Pak. Iya, Iya. mungkin nanti sekolah bisa menyediakan tempat buat cuci. Jadi kan Iya. kalian bisa membersihkan sebelum kalian jajan lagi ke kantin dan gitu. Orang kantin juga ingetin, nggak boleh lagi ada plastik nih, kamu harus bawa wadah sendiri Iya, gitu. iya. Lebih enak kan sebetulnya. Iya lebih enak juga. Apalagi ada yang bawa bekal terus tetap aja Jajan. kantin. Iya, Jajan. tetap kan nggak Kurang, bisa Pak. dipungkiri. Iya, Nah. belum kenyang mungkin ya Pak. Iya, belum kenyang ya, belum lagi ya kan pengen lah namanya mood ya gitu. Iya, benar-benar. Kadang lagi pengen beli ini atau Beli beli itu. itu. Yang Iya, pedes-pedes, yang manis-manis ya. Iya, betul, kan. betul. Nah, kalau sehari aja itu bisa terus-terusan terjadi kan berapa, kalau mau terus-terusan pakai plastik berapa banyak plastik? Dari satu orang doang tadi Iya. kan, makanya. Misalnya satu orang bisa 5 macam jajanan. Iya. Dari 5 ibu-ibu. Betul, dari 5 penjual udah Iya. lumayan banget plastiknya kan. Nah, Sekarang juga lebih menghargai jadi kayak daun bisa dibuat. Betul. Ya, dari Alternatif. Iya, Bener banget. Dari project lain kayak eco brick itu kayaknya mengolah daun banget ya Pak. Nah, ada juga EcoPrint yang Iya. sampah-sampah organik dijadikan pewarna untuk bahan-bahan pewarna pakaian itu atau tekstil. Itu bisa sangat bagus. memperluas wawasan juga ya Pak untuk bisa aja membuka ekonomi. Peluang ekonomi yang Iya, baru. betul Banget. Ya, untuk tingkatan kalian mengerti bahwa selama ini pewarnaan itu nggak perlu dari bahan-bahan kimia, ternyata Iya, dari sampah-sampah alami atau sampah-sampah organik itu juga bisa ternyata bisa Sangat menghasilkan warna bisa yang ya, Pak. bagus. Malah itu lebih efektif kali ya Pak ya. Karena warnanya lebih alami kan, Iya, Karena iya, lebih dari warna- otentik kalau Iya, bilang. estetik, Pak. Estetik, Ah, iya. betul banget.
Anak Gen Z sekarang estetik Estetik ya, Pak. Yang kan, warnanya coklat-coklat. apalagi ada motif-motif dari daun itu sendiri. Iya, Kalian betul. udah lihat kan? Daun-daun Keren kering kan? ya Pak, kayak Ah, daun monera terus daun-daun dari pohon yang betul. jatuh. Jadi kan itu kayak ya. seakan-akan estetik gitu. Iya, kesan-kesan estetik zaman sekarang. Zaman sekarang Bang. banget itu. Terus juga kayak dari daun sendiri bisa bikin kompos ya Pak ya Iya, katanya ya? itu standar banget ya. Harusnya ketika kita punya sampah di rumah itu harus dipisahkan tuh antara sampah organik sama sampah non organik tadi. Yang sampah-sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang lagi, tidak bisa dijadikan kompos ya dipisahkan. Nanti kalian kalau memang kalian tidak bisa ya sudah di plastik terpisah. Nanti pasti ada orang yang bakal mengolah itu di bagian pembuangan sampah akhir sampah nanti itu loh. Seperti Kayak sekarang lebih menghargai sampah banget Betul. lah. Dengan adanya project saya juga sangat terbantu nih. Kayak bener-bener kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Dengan adanya project kita kan jadi ngumpulin sampah nih Pak. Iya. Jadi jajan, kumpulin iya, gitu ya jadi Pak. tahu kan capeknya gitu orang-orang yang yang ngumpulin sampah itu dan kalian bakal lebih sadar gitu kayak wah ternyata nggak bisa nih kalau terus-terusan begini mau sampai kapan ini sampah akan terus ada gitu. Ya, paling nggak dengan cara ya proyek ini berharapnya begitu kalian bisa sadar bahwa dengan kita memang tidak bisa mengurangi, yang penting kita bisa tidak bisa memungkiri bahwa sampah itu pasti ada, cuma paling kita bisa mengurangi. Yang penting kesadaran dari diri sendiri. Betul Pak. banget itu. Oke. Mau nanya apa lagi nih? Nggak ada masalah kita ya Pak. Oke. Nah, menurut Bapak nih, kan sampah itu banyak di sekolah. Nah, cara penjaganya gimana sih, Pak? Kalau pencegahan ya, susah sih namanya tabiat atau bukan tabiat ya bilangnya perilaku atau habit kita bilang itu it's not gonna change like fast gitu like Yeah, really I know. fast like Yeah. it need times and then it need to be repeat gitu Yeah, kayak I know. ya pasti guru sama teman-teman atau mungkin dari teman-teman sekalian di sini juga berusaha ngingetin teman-temannya yang lain jangan buang sampah, tapi kan orang itu nggak bakal bisa berubah dengan saat itu juga berubah gitu. Face to face ya. Benar, Mak. Itu pasti butuh berkala dan Ya, betul. kita mungkin dari sekolah, dari pihak guru ataupun pihak sekolah cuma bisa ya selalu mengingatkan, kan kalau tiap istirahat diingatkan lewat Iya, iya. announcement kan. Iya, Ada Pak Darmawan dari bagian wakil kesiswaan bagian wakil kepala sekolah Iya. bagian sarana prasarana Iya. yang selalu announce tuh tiap istirahat tolong sampah-sampah bekas Jaga makan, kebersihan jaga kelas. kebersihan, iya Iya, kan? iya, sangat terbantu sih Pak. Betul, salah satunya itu. Karena kan mungkin kalau kita mau face to face agak berat. Berat Mungkin banget. iya, kalau guru apalagi ngadepin kalian satu sekelas Iya, aduh ibaratnya. kayaknya satu orang aja susah ya Pak, apalagi 40 anak. Makanya dengan berharapnya dari P5 ini kalian antar teman sama-sama teman ini bisa saling ingetin gitu sih. Bisa kayak menyadari kalau sampah itu bisa menyebabkan kayak Iya, kan kalian pasti nggak nyaman dong ketika Iya dong. kelas kalian kotor atau Bener banyak banget. sampah gitu kan. Nah, Kelihatannya juga nggak enak ya Iya, Pak, ya. kayaknya Kayak nggak Jember enak. banget gitu Betul ya, banget. betul. Terus juga kita nggak bisa egois juga ya Pak, kayak nyuruh orang, kitanya belum ngelakuin nih, Nah, tapi nyuruh orang, aduh itu iya. masalah besar banget. Makanya sebenarnya di pengelolaan sampah ini yang terpenting adalah kita sadar sendiri bahwa kita juga punya sampah, paling nggak kita bisa mengurangi sampah yang ada di diri kita Iya, sendiri dulu. dari diri sendiri dulu. Betul, baru setelah kita ngerasa kita sudah lumayan bagus, bukan berarti kita ngerasa kita lebih baik daripada teman kita, Iya. enggak, tapi kita ngerasa kesadaran kita sudah lebih baik, silakan ingatkan temannya. Saling mengingatkan aja ya Betul, kawan-kawan. harus saling ngingatin. buang sampah pada tempatnya dong. Buang sampah pada tempatnya, Iya. jangan sembarangan. Betul itu. Karena itu dampaknya juga bakal ke diri kalian sendiri nih. Itu kalau misalnya rumahnya kebanjiran nggak bisa sekolah gimana? Nah, iya, Iya benar betul. nggak, Pak? Benar. Terus Online lagi seragamnya, dong. seragamnya, Seragamnya kerendam, Iya. kotor lagi, mesti dicuci lagi. buku-bukunya pada basah, Iya. pelajarannya hilang. Repot jadinya. Benar. Kayak udah beruntun aja, nggak mungkin berhenti di situ aja namanya plastik. Efeknya pasti kena satu, kena yang lain juga. Semuanya pasti kena. Gimana? Terus nanya apa lagi? Nanya apa lagi nih? Oke. Menurut Bapak nih kayak dari siswa 14 nih bisa dibilang untuk melakukan program yang tadi saya bilang untuk dari pihak sekolah kira-kira bisa nggak ya Pak? Sebetulnya bisa-bisa aja sih, karena saya yakin juga siswa-siswa SMA Negeri 14 ini juga sudah lumayan dewasa, sudah punya bekal yang lumayan mantap, yang sudah lumayan baik dibanding waktu saat SMP. Iya, pasti lebih Iya, kalian approve ketemu ya. dengan orang-orang yang lebih beragam, ketemu guru-guru yang lebih punya pengetahuan lebih lagi, benar. betul. Jadi ya kalian pasti ini program yang dicanangkan oleh sekolah, baik itu P5 ini sendiri terkait sampah ini pasti
bakal bisa membantu kalian merubah diri kalian untuk menjadi lebih baik dalam hal pengelolaan sampah dan kesadaran dalam kebersihan lingkungan itu sendiri. Saya berharap sih kayak program P5 ini membantu banget buat seluruh Iyalah, Indonesia betul. ya, Pak ya. P5 ini ya kita berharap bahwa kalian tuh nggak mesti belajar cuma dari buku atau materi di kelas, tapi juga harus tahu penerapannya di lingkungan dan di kehidupan sehari itu bagaimana gitu loh. Dan saya berharap kayak bisa dilakukan untuk ke depannya ya Pak, Iya. jangan pas P5 aja nih. Iya, jangan setelah P5 kambuh lagi Iya, gitu kayak kan. buang sampah Cuma lagi. Ya udah kayak udah nggak ada project ini Iya, kayak gitu. nggak bisa. Semoga sih konsisten ya Pak untuk betul. ke depannya. Konsisten, itu kata-kata yang bagus banget. Bener-bener. Harus Kayak konsisten. Kalau nggak konsisten percuma nih. Cuma masa buang sampah karena ada project. Iya, nggak buang sampah gara-gara project terus pinter ngolah sampah pas ada project doang gitu. Itu kan nggak ini. Harus konsisten Betul banget ya. konsisten. Bapak di sini mulai ngajar tahun berapa Pak? Oh ya, sebetulnya kalau dibilang ngajar tuh baru. Saya baru masuk di dunia pendidikan di tahun 2019. 2019 dan baru berarti sekitar 3 tahun ya. 19, 20, 1, 2, ya 3 tahun, berjalan 3 tahun dan iya, tapi memang basic awalnya adalah saya seorang guru gitu. Saya kuliah di jurusan pendidikan geografi di Universitas Negeri Jakarta di tahun 2012 dan lulus tahun 2017. Gitu. Dan ya memang bagi bidang lingkungan ini memang bidang yang sangat-sangat menarik sebetulnya untuk dibahas gitu, entah baik itu sampah, baik itu global warming, nah, karena semua ini memang terkait gitu. Sampah dengan geografi. Iya. Dalam geografi itu sebenarnya bahasannya luas itu, termasuk global warming tadi saya bilang, sampah itu juga sangat-sangat terkait gitu. Bagaimana kita bisa mengolah sampah untuk menjaga bumi agar tidak ada efek global warming tadi. Terus juga kayak lebih memperluas gimana sih sampah biar nggak itu aja nih barang. Iya. Kayak sekarang mah kayak basic banget ya, dari jadi intas kayak basic banget ya. Bener. Apalagi Gen Z sekarang kayaknya kurang menarik. Padahal ya Pak. kita punya sumber daya atau teknologi yang sudah sangat-sangat maju. Harusnya kan bisa membantu mencarikan alternatif atau ide bagaimana mengelola sampah dengan bagus gitu. Jadi biar nggak itu aja ya. Kalau anak-anak kayaknya kalau disuruh pakai tas-tas dari kapal api Iya, enggak ya. mungkin ya gengsi kan, kalian masih gengsi kan. Iya, Cuma mungkin nggak apa-apa masalah terkait bagaimana itu jadikan tas, cuma perlu didesain kembali, mungkin dilapisin atau upgrade lagi. Betul. Ya, mungkin entah dicat lagi betul, atau gimana. Itu bukan berarti kan memang bahan dasarnya adalah sampah atau plastik itu sendiri, tapi kan kalau dibuat desain lagi atau di cover up lagi, dipercantik lagi, orang-orang mungkin nggak sadar itu bahannya dari plastik. Iya. Bisa aja orang kayak serius ini dari plastik, saya nggak percaya itu, karena dari kreativitas kita. Betul, makanya emang harusnya ya mungkin kita nanti mungkin pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan proses untuk mendapatkan ide-ide yang lebih bagus lagi, bagaimana bisa hasil sampah ini lebih bisa menjual lagi gitu dibanding yang sudah ada sekarang. Tapi saya salut sih sama yang EcoPrint itu tadi saya sempat lihat, itu bagus-bagus ya Pak. Bagus. Saya ngeliatnya juga, wah ini kayak estetik loh, bener-bener estetik banget. Bener Pak, saya juga setuju sama Pak. Apalagi itu kan itu masih dasar cuma motif-motifnya aja. Belum kalau baru dijemur, apalagi kalau udah diwarnai dasarnya mungkin jadi agak coklat, itu udah bener-bener kayak wah bagus. Bener-bener nggak percaya. Ini beneran dari sampah. Kayak kalau misalnya dibuka untuk peluang ekonomi kayak bisa sih Pak. Banget. Kalau misalnya kita bisa di e-commerce yang sekarang Iya. lagi link berapa nih spill dong. Ibaratnya cuma nyediain bahan polos doang gitu yang sudah dari EcoPrint tadi, walaupun belum dibentuk sekalipun, ya orang bakal lihat bahannya bagus sih, bisa dijadiin baju atau apalah itu kan, itu bagus. Yang penting sih konsisten ya Pak. Betul. Promosi paling penting. Promosi udah ada e-commerce ya harus promosi pintar, ada IG, ada TikTok, segala macamnya dipakai. Spill Pak, spill ini link itu ya Pak. Kali aja bisa. Terus misalnya sekolah kita terkenal gara-gara produk. Iya, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak ya Pak? Aduh, kan tapi bukan sekolah juga, kan nama kalian ya sudah mengelola itu dari awal, yang membuat itu dari awal, itu yang harusnya kalian bangga gitu. Bangga dong. Dan sekolah akan ikut bangga kalau kalian yang terkenal gitu loh. Iya dong, kayak dari effort kita sendiri nih ya. Tapi sekolah juga ikut membantu, ikut serta banget. Apalagi guru yang suka sharing juga. Kayak misalnya ini kemana nih? Ini juga ada kan fasilitator-fasilitator yang selama ini bantu kalian gitu kan. Pasti juga senang ketika kalau kalian lebih semangat dan lebih bisa mengeksplor sama mempublikasikan hasil karya kalian sendiri, dan kalian bangga dengan hasil karya sendiri tanpa gengsi. Iya, gengsi itu turunin dulu ya Pak ya, turunin dulu yang penting gengsi. Betul, gengsi sekarang ada gengsi, padahal yang penting mah brand katanya sekarang mah ya. Padahal kan kalau
kalau dari hasil udah bagus nih, saya bilang kayak Ekobrik itu udah bagus, tapi kalau kalian ngerasa mahal untuk mempublikasikannya kan juga susah sebetulnya. Percuma ya Pak, Iya, kayak padahal- capek doang, Nah, cuma kalian- buat dapet nilai. Betul, padahal kan itu tujuannya buat kalian juga merasakan bahwa ini hasil kerja kalian sudah membuatnya dengan tangan kalian sendiri, harusnya kalian bangga untuk mempublikasikannya. Bisa aja sekarang mulai cukup, ntar makin upgrade bisa bikin produk lain. Mungkin nanti ada orang yang komen atau Iya. ini bisa dibuat ini loh gitu, dia ngasih Iya. saran dan kalian dapat ide. Kenapa Iya, enggak kan? iya betul, apalagi menghasilkan cuan ya Pak. Iya, Wah, apalagi kan bisa jadi cuan, wah itu yang wah Cuan kan nomor 1 ya Pak. nomor 1 gitu. Oke, Firman mau nanya apa nih? Menurut Bapak nih penggunaan plastik itu berguna nggak sih bagi para siswa di SMA Negeri 14? Kalau plastik ya pasti berguna sih, saya bilang di awal ya. Kan karena plastik itu nggak bisa lepas untuk saat ini ya. Mau di bagaimanapun, mau di aspek kehidupan kita manapun, plastik itu pasti ketemu sama kita. Cuma ya tadi mungkin kita nggak bakal bisa lepas, paling nggak mengurangi gitu. Kalau kalian punya alternatif, punya tumbler atau tempat makan yang tidak dari plastik, kenapa enggak, bisa stainless atau apa, lebih baik menggunakan yang itu daripada harus yang plastik. Karena masalahnya adalah di plastik itu punya durasi yang lebih singkat, durasi penggunaan, atau misalnya botol plastik sama botol stainless, otomatis si plastik akan umurnya lebih cepat rusak daripada si stainless gitu. Jadi kalau bisa ya memang tidak bisa kita pungkiri, mau plastik itu pasti kena sama kita. Cuma kita harus memilih dengan bijak bagaimana. Kalau ada pilihan opsi yang lain, alternatif lain, cobalah untuk pilih alternatif lain yang tidak berbahan dari plastik. Kalau mulai dari diri sendiri aja. Iya, paling nggak dari gitu. Orang-orang kan banyak sebenarnya, kan udah banyak yang jual gitu, yang entah itu tumbler yang bagus, yang bahannya memang tidak dari plastik sama sekali gitu loh. Sekarang juga supermarket ada yang tidak mentiadakan plastik ya. Iya, ada mulai dari yang tote bag jadi segala bayar. macam. Jadi Iya. mungkin kita agak berat ya. Duh, kenapa nggak bawa dari rumah aja kalau bayar kayak gini? Apalagi kalian pasti banyak beli makanan apa tuh dapat tote bag. Iya, ya. betul, Nggak ada masalah pakai yang itu juga gitu. Udah bayar tote bag, bayar parkir Pak. Iya, double kan. Saya nggak beli apa-apa aja bayar parkir Pak. Repot ya. Udah nggak beli apa-apa malah cuma bayar parkir, udah yang keluar penting duit. mah parkir motor dulu, baru keluar bayar Padahal parkir. Pak. kaget juga kan. Ya semoga adanya kita harus bayar plastik itu kan sebenarnya membuat cerah. Cuma mungkin besarannya masih kurang ya gitu kan. Jadi orang nggak Kesadaran terlalu kurang, Pak. kesadaran juga, dan besaran dari harga plastik itu masih murah gitu. Jadi orang kayak beli menyepelekan gitu Iya, sih. iya, Masih iya, jadinya. ada plastik ini, Iya, ngapain masih ada, pakai masih bawa 2.000 tas atau berapa belanja? gitu. Tapi kan kalau orang yang sudah bijak, sudah punya kesadaran ya, walaupun cuma 500 ataupun 700 gitu, itu lumayan gitu. Kenapa sih mending kalau saya bawa, kenapa harus beli? Kalau misal kita udah bisa mulai dari diri sendiri nih, kita bisa aja buka program ya Pak buat orang Iya, lain, menarik buat betul. lebih, ayo dong jangan pakai plastik gitu. Buat Tapi- campaign sendiri Iya, akhirnya benar. kan, bahwa paling enggak kalian bisa, tadi saya bilang, setelah kalian sadar di diri kalian sendiri, paling enggak nanti kalian bisa mempengaruhi orang sekitar kalian. Itu paling dasar gitu, nggak perlu skalanya besar. Tapi kan di zaman modern sekarang, teknologi itu udah bisa mencakup kalian buat campaign tuh bisa sampai kemana-mana sebetulnya, betul, kayak Pak, lewat, betul. lewat IG atau lewat TikTok. Sekarang anak TikTok banget ya, Pak. Iya, buat sedikit campaign kalian kalau itu lumayan banyak orang yang Menarik. setuju, menarik, dan itu kan bisa jadi campaign besar Iya, sebetulnya. betul banget. Apalagi anak sekarang kan pasti kayak main handphone semua ya. Iya, hampir Jadi rata-rata kan. Nggak mungkin enggak dong. Iya. Iya, aduh, kayak lu susah ya Pak, lepas dari handphone gimana ya? Ya kita normal, tapi Iya, nggak ada masalah. Tinggal kitanya aja bijak kan. Iya, betul. Penggunaan aja ya Pak. Kira-kira nih menurut Bapak akan ada kedepannya nih ada program apa nih buat 14 untuk sampah? Untuk pengelolaan sampah ya, sebenarnya SMA 14 itu pernah punya program pengelolaan berkelanjutan terkait bagaimana kita bisa mengolah sampah organik di sekolah. Terus kita punya kolam tadinya, ada Iya. kolam ikan lele. Oh. Nah, jadi kita sirkular tuh, jadi ngeliling, sampah masuk, dibuat. Saya kurang tahu nama makanannya, juga Oh, buat pangan ya, dibuat Pak? pangan si lelenya tadi. Iya. Lelenya udah dikasih makan, gede, dijual. Itu sempat pernah dilakukan, dan kemungkinan akan dilakukan kembali ketika memang kalau kita sudah punya tempatnya lagi ya, karena kan mengingat kita ada beberapa tempat yang kemarin sempat kita WA, kita belajar PJJ, jadi tidak terurus, jadi belum diperbaiki lagi. Jadi salah satunya sih paling gitu. Untuk plastik sendiri, sejauh sepengetahuan saya itu belum ada.
Cuma yang jelas kita memang sudah memisahkan plastik antara memisahkan sampah dari sampah organik dan non organik, itu aja. Yang organik tadi yang baru kita bisa kelola, tapi untuk yang non organik sampai saat ini belum bisa. Tapi seenggaknya udah ada. Tapi seenggaknya sudah pemilihan sampah itu adalah basic dasar bagaimana kita bisa mengelola sampah. Betul. Pemilihan sampahnya itu antara yang plastik mana, yang non organik mana, yang organik mana, benar. Seenggaknya udah pernah terjalan ya Pak. Iya. Jadi udah ada basicnya nih, tinggal ngelanjutin Iya, dan aja. berharapnya ketika nanti sekolah buat lagi program, ada anak-anak yang punya ide nih, Ya, yang menyumbangkan, bisa. Pak mungkin plastik-plastik ini atau botol-botol ini bisa kita buat ini Daur gitu. ulang. Atau nge-upgrade iya, ya, Pak. atau mungkin nanti kalian ya ada buat perkumpulan yang akhirnya mau mengolah sampah-sampah ini tidak masalah, semua sekolah sangat mendukung. Sebenarnya Ketika have fun ada aja ini. sih Pak, kalau Iya. dijalaninnya enjoy ya. Betul, inisiatif yang dibutuhkan oleh sekolah adalah inisiatif juga gitu. Karena kan inisiatif anak muda dan ide dari anak-anak muda itu lebih brilian kadang-kadang. Iya. Karena juga keterbatasan orang dewasa atau guru yang Sudah banyak pikiran ya, Pak? pikiran, bener banget ya. Jadi nggak Pikiran. kepikiran tuh ide-ide yang brilian. Nah, mungkin dari kalian dari siswa-siswa SMA Negeri 14 sih bisa lebih ngasih ide gitu loh. Karena silakan sampaikan gitu. Jadi bisa sharing-sharing aja nih ya Pak, Betul. jangan nggak perlu kayak dipendam sendiri nih ya Pak ya. Jangan takut, apalagi zaman sekarang kan ya kalian nggak punya hak untuk Iya. mengungkapkan pendapat, kenapa Iya. enggak ya Betul. gitu. Jangan dibiasakan kalau punya ide dipendem. Sakit Pak lama kalau Iya, dipendam ya. perasaan dipendem aja sakit. Iya, aduh. Oke. Nah, sama Bapak ngajar di sini nih, banyak banget kan tuh sampah yang berserakan di SMA 14 tuh. Terutama di lingkungan kantin yang biasanya menggunakan plastik. Bapak bayangkan satu pedangnya bisa menghasilkan berpuluhan-puluhan plastik tuh. Kira-kira sampah tersebut bisa dikurangin gak sih, Pak? Sebetulnya ya bisa. Gampangnya ya tadi kita memperketat aturan sih. Iya. Perketat aturan terkait penggunaan plastik di dalam sekolah gitu. Cuma kalau cuma sekedar aturan, orang-orang juga bakal nggak Melanggar. semua. Iya, Iya. betul. Apalagi Kadang-kadang ada Iya, Ya, jadi tuh bisa dibilang awal-awal aja ya Pak. Iya, awal-awal aja itu bakal terasa. Nah, cuma kalau kesadaran, udah enggak. kalau kesadarannya juga nggak tumbuh dari Kesadaran diri sendiri juga susah gitu. Mau Iya. sebagus apapun aturan, tapi kalau kesadaran terhadap kita, kepatuhan terhadap aturan nggak ada, ya sama aja bohong. Gitu. Butuh kerjasama juga sih Pak Iya. sebenarnya, nggak dari siswa doang di itunya siswa nggak bisa. Dari guru juga harus bisa. Iya, kalau guru kan selama ini, kalian boleh lihat. Banyak guru itu sudah bawa makan dari rumah. Iya. Kita juga Gitu. banyak nih yang makan. Iya, doang. kalau udah bawa itu udah paling nggak udah dari situ udah hal yang bagus gitu. Iya. Bukan berarti kita mau mempersulit perekonomian orang-orang yang sedang berjualan di kantin. Enggak, cuma alangkah baiknya kalau kita bisa membantu mereka perekonomian mereka dengan membeli barang mereka, tapi juga di satu sisi kita juga bisa menjaga lingkungan kita. Iya, Nah, tadi pengurangan plastik tadi, atau menggunakan kalian inisiatif aja, walaupun belum ada nih peraturan yang bilang kita nggak usah nggak boleh pakai plastik sama sekali. Dan paling nggak kalian inisiatif, udah saya bawa tempat makan saya sendiri, bu isiin aja di tempat ini gitu. Kenapa Jadi enggak? ibu pasti lebih seneng ngirit plastik sih Pak. Iya. Kalau misalnya nih, emang dari ibunya belum bisa diajak kerjasama nih Pak. Jadi pelajarnya duluan nih kayak, plastik saya nggak kepake sayang. Iya. Oke, dadah, thank you. Udah. Thank you. Dulu Pak, Kalian nggak minum? lu Bapak aja dulu. Iya, nggak apa-apa. Barengan aja. Kita bareng aja. Iya, sambil santai. Biar gugup. Sebetulnya ya kalau masalah sampah ya itu tadi balik kesadaran masing-masing ya. Cuma kalau di keluarga balik lagi ke kalian dan di bagaimana kalian berperilaku sehari-hari itu juga ngaruh juga gitu, terhadap kebiasaan kalian di sekolah gitu. Kalau kalian memang di rumahnya udah biasa gitu, kayak apa-apa ada sampah kecil sekalipun kalian langsung buang, ya itu efeknya sampai ke sekolah, sampai kalian datang ke sekolah pun bakal sama gitu ngeliat sampah Sebenarnya dikit. sejak dini sih Pak. Iya, makanya Iya. memang kalau kesadaran itu emang udah nggak ada dari awal, ya emang susah gitu pada dasarnya kan. Jadi ya lebih baik kita nggak perlu yang sekarang penting itu bukan bagaimana kita berusaha untuk campaign ke orang dulu deh gitu. Kita Dari sadar diri diri aja, sadar diri dulu. Kita kebiasain dulu di rumah ketika ada ketika ada sampah kita langsung buang, ataupun ya ngelihat sampah udah numpuk ya
dibuang. Ataupun kalau kalian sedikit lebih ini ya ngasih tahu orang tua kalian kayak kalau plastik sama sampah-sampah basah pisahin aja gitu. Iya, Jadi yang benar-benar. plastik ya kan sebetulnya kan bisa dijual kan. Iya, Kalau iya, kalian benar, bisa. masih bisa dijual dan Iya, ada rupiah yang walaupun nggak banyak gitu kan dari misalnya sampah-sampah plastik di rumah kalian kan bisa dipisahin gitu. Dijual itu kan lebih menguntungkan gitu. Terus juga kalau misalnya emang dari pelajar kita udah mulai ada kesadaran nih buat bawa tempat makan dari rumah kan pasti plastik ibu kantin gak laku ya Pak ya? Betul, makanya Jadi saya ntar ibu bilang. kantinnya juga pasti males ya buat beli plastik. Jadi kayak udah anak-anak udah bawa ini gitu. Iya, makanya udah apalagi misalnya satu orang kayak saya bilang tadi ke kantin bawa tempat ini nih tempat makan Iya. ya makan bawa di sini aja sini Mbak gitu Bu gitu. Terus teman yang lain yang lihat oh iya ya enakan bawa gitu terus mungkin dengan kalian bawa itu ternyata porsinya lebih banyak dikasih. Iya, betul, Bisa betul. aja. Bisa kan? aja, Bisa bener. gitu. Lebih praktis juga maksudnya. Lebih pasti kalau bawa terus nggak ada plastik lama-lama kan nanti orang-orang kantin juga terbiasa. Oh iya. Anak di 14 udah nggak pakai plastik soalnya anaknya tiba-tiba kalau ke kantin bawa entah itu bawa gelas sendiri atau bawa botol sendiri atau bawa tempat makan sendiri buat naruh makanan mereka gitu. Tapi menurut Bapak dari tahun ke tahun nih kira-kira sepandangan Bapak ada peningkatan dari sampah nggak dari penggunaan siswa kayak mungkin di tahun segini lebih banyak tahun segini mungkin lebih menurun atau gimana? Sebetulnya kalau dilihat selama 3 tahun saya di sini ya Gak ada kurang-kurangnya. bukan nggak kurang sih ada kurangnya yang kurangnya itu karena kita kan sempat PJJ Iya, iya. sampah di sekolah itu lumayan berkurang dan Iya. ini kembali meningkat ketika sudah mulai masuk sekolah Tatap lagi muka. gitu. Apalagi kan ya jajan otomatis lah nggak bisa dipungkiri jajan tuh memang udah kebiasaan kita dan ya guru-guru pun juga suka jajan gitu. Semua orang pun suka jajan gitu. Semua makhluk hidup. Suka jajan tapi ya itu tadi tinggal kebijakannya kita gimana ke apa ya bilangnya sadarkan diri aja gitu sampai kapan kita harus membeli yang dalam bentuk plastik gitu ya nggak apa-apa sih plastik tapi yang penting setelah kita beli plastik buangnya kemana. Buangnya ke tempat Kadang-kadang kan sekecil yang gampang kalian beli permen. Iya, bungkus udah dibuang. Kecil. Kebiasaan karena kita udah makan permen langsung dibuang aja gitu kan itu dijelek sebetulnya. Iya. Padahal itu kecil ya. Kalau semua orang lakukan hal yang sama jadi gede juga itu jadi sampah yang Iya, lumayan kan banyak. kecil-kecil menjadi bukit ya Pak. Betul, sedikit-sedikit ya kecil-kecil dari bukitnya itu. Makanya kan itu kebiasaan yang kecil kayak makan permen itu tuh harusnya sudah mulai bisa dihilangkan gitu. Kalau kalian sadar gitu kan ada beberapa orang yang sadar tuh itu nggak bakal jadi sampah sebetulnya. Iya sih. Ya saya bilang tadi memang sampah plastik ini nggak bakal bisa lepas dari kita tapi bagaimana cara kita bisa mengolah, membuangnya tempat tertib, disiplin. Iya. Nah itu. Minum dulu Pak. Iya iya. Izin minum ya. Wah enak nih, Segera Pak. seger. Bagus. Gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Hmm. Itu juga sekarang jajanan juga semua kemasan plastik ya Pak ya? Iya Dari nggak snack-snack. belum ada penjual yang punya ide memasarkan produknya menggunakan bahan selain dari plastik. Juga katanya negara Indonesia sampah terbanyak plastik kalau nggak salah. Iya, karena emang saya bilang hampir beberapa negara berkembang itu penggunaan plastik tuh masih gede-gede banget gitu. Bagaimana kurangnya apa ya? Organiknya itu loh. Kalau di luar negeri itu ada yang namanya bahan-bahan organik atau entah itu pembungkus organik segala macam itu dari organik. Jadi mereka lebih prefer mendukung lingkungan dengan cara membeli barang-barang yang ada label organiknya. Jadi kesadaran sih Pak, yang paling satu tuh kesadaran. Dan gitu. juga nggak tahu sih kayak mungkin itu sebenarnya nggak disalah pembelinya sebetulnya. Iya. Kita sebagai pembeli kan cuma membeli sebetulnya. Iya, apa yang ada gitu ya. Sebenarnya penjual pun si orang yang menjual pun harusnya juga bisa menemukan solusi untuk bagaimana sih pengemasan yang baik tanpa harus menggunakan plastik gitu. Bisa kan jam yang entah itu walaupun ya belum ada riset ataupun mungkin sudah ada tapi belum mencuat bagaimana bisa menjaga makanan dengan pembungkus dari yang organik gitu kan biasanya ketika menggunakan pembungkus atau plastik dengan organik itu bedanya di durasi ketahanan dari makanan yang Ketahanan dibungkus ya, iya. Nah kalau yang plastik kan mungkin bisa sampai 2 minggu atau sebulan setahun lebih Iya, gitu kan tapi ganti kalau tahun. kalau memakai organik mungkin kan cuma berapa bulan. Nah itu mungkin belum ada yang alternatif yang jelas nih gimana caranya bisa mengurangi plastik dari si produsen itu sih atau penjual itu sendiri gitu. Mungkin kurang maju teknologi mungkin Betul, ya Pak. bisa ngaruh sih. Teknologi tuh memadai banget ya, mempengaruhi banget. Bagaimana ya tadi kalau teknologi kita kuat dan pola pikir kita juga terus bisa berusaha untuk mencari solusi untuk mengurangi penggunaan plastik ya harusnya ketemu aja sih nanti. Mungkin nggak saat ini ya. Pasti.
Mungkin tahun depan. Mungkin karena tahun tahu depan atau kita- mungkin dari kalian yang tiba-tiba Iya. nemu Iya. Dari anak Indonesia. ada plastik, bukan plastik gitu, ada bahan mirip plastik dari organik gitu. Oh, kenapa enggak gitu kan? Iya benar-benar. Heeh. Kan bisa diolah juga misalnya buat kebutuhan sehari-hari. Jadi kan Iya. makin diolah makin jadi dipakai Betul. habis gitu kan. Jadi tidak- Atau bisa alternatif gimana? Oh, ntar ada plastik yang gampang terurai atau plastik yang terbuat dari bahan apa? Wah, kan sebenarnya banyak banget gitu. Cuma Iya. belum sampai ke penerapan penerapan atau implementasinya di kehidupan sehari-hari. Belum teknologi, banyak gitulah iya. ya. Belum sampai ke sana ya kreativitasnya. Terus juga kan sempat di Indonesia juga ada yang dari tutup botol yang dibuat bingkai itu Pak. Iya. Jadi diurai dulu, dipotong-potong, dicuci itu. Menurut Bapak gimana nih tanggapannya? Bagus sih itu karena kan memanfaatkan daripada kalian beli bingkai ibaratnya Iya, kan iya. kalian buat sendiri dong. Itu lebih efektif. Bukan efektif sih. Memanfaatkan bahan yang ada dan cost antara kalian beli bingkai sama buat sendiri kan Lebih justru hemat beda, juga lebih ya, Pak? hemat, lebih tepatnya. Ya mungkin ya kalau cuma polosan setelah kalian tadi misalnya kayak buat bingkai dari tutup botol terus nggak ada estetiknya ya kalian pikir dong itu Iya. kan tugas kalian Improve atau ya. tugas seseorang yang ketika memang mau menggunakan bahan bekas pakai atau bahan-bahan dari sampah ya perlu yang namanya penambahan nilai estetikanya ya dicat lah di apalah masalah Pernak-pernik ya, Pak? perniknya Iya. lah gitu. Sebisa mungkin biar menarik ya Pak Iya, ya. paling kan buat diri sendiri karena kan pengelolaan sampah ini kan memang mau menggunakan sampah lagi itu kan biar gimana kita juga nyaman ya kita harus tahu juga gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi intinya kita tuh semuanya harus Iya. dari diri sendiri ya Pak. Dari Iya. kesimpulan kita hari ini nih. Nah. Iya. Jadi kita dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Dari kesadaran diri sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri betul banget. Disiplin. Itu paling penting sih, disiplin, konsisten. Iya, bagaimana kita bisa paling enggak sadar dari diri sendiri dulu baru kita bisa bantu lingkungan sekitar kita. Oke, situ. Oke, kesimpulan dari Pak Alvin ya. Kita itu harus konsisten nih dari diri kita sendiri ya Pak, betul. Dari kesadaran diri sendiri. Terus juga kalau membuang sampah jangan sembarangan. Iya. Lebih baik di tempatnya dan cara memisahkannya tuh pasti bisa. Iya. Mulai dari pemisahan dulu ya. Iya, paling standar dari pemisahan dulu sih. Kita bisa memisahkan antara sampah non organik sama organiknya dulu. Iya. Ah. Kalau kita udah bisa memilah sampah, kita juga bisa mengolahnya pasti Iya, ya Pak. Iya. otomatis kalau kita sudah bisa gampang udah terbiasa membuang sampah ini sampah plastik ini sampah yang organik itu nanti kita sadar oh ternyata sampah yang tadi yang non organik ternyata bisa kita jual atau Iya, bisa iya. dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Gitu. Ya. Terus juga kita disiplin sih dari diri kita sendiri. Terus kita juga harus meningkatkan kreativitas kita nih Betul. buat kayak mengolah sampah lebih menarik, Iya. buat lingkungan sekitar kita, lingkungan di mana kita tinggal dan apa yang sedang tren tentunya. Betul. Kan kalau misalnya kalian nggak tren nih, terus juga orang kurang menarik nih. Duh, ini kayak gini-gini aja, basic banget, udah biasa. Dimana apa ya kreativitas kalian aja untuk buat barang itu buat interesting di mata orang. Betul. Apalagi Gen Z, dimana pasti kan Gen Z penuh jual beli apa ya? Iya. Apalagi e-commerce jual beli Ah, ah. sekarang online ya Pak. Betul Tanpa banget. tatap muka kita bisa berjualan dan mendapatkan uang Iya. dari hasil kreativitas kita. Betul. Gimana Firman? Dari jawaban Pak Alvin apa yang bisa disimpulkan? Dari jawaban Pak Alvin tuh bisa disimpulkan. Jadi kalau buang sampah tuh harus dari tempatnya. Ah. Tidak usah kayak apa sih dari kesadaran diri aja. Jangan apa sampah sekecil apapun jangan asal buang aja. Betul. Kecil-kecil juga nanti Bisa akan jadi jadi bukit. Iya, Ya. kan jadi banyak gitu intinya. Oke. Pesan dan kesan Pak Alvin gimana Pak? Ya nih. Oke, sudah. Selamat jadi narasumber nih Pak. Mohon maaf nih kurang improve gimana. Nggak apa-apa. Saya sangat senang sih ada kegiatan vlog ini ada yang milih ya sebetulnya. Vlog lagi. Podcast. Podcast salah. Ya, saya sangat Oke, senang Pak. ya sudah saya Iya. sangat senang ada kegiatan podcast ini dan dari teman-teman sekalian yang udah benar-benar mendesain sampai set areanya, set studio, studio, ya. terus belum lagi nyari bahan dan kalian inisiatif kalian yang sangat besar itu sangat-sangat saya sangat-sangat bangga gitu karena Terima kasih, Pak. ini benar-benar apa ya pertama kalinya Iya, iya. belum pernah kayaknya di sekolah kita ini adain podcast sampai kayak gini Iya. loh dan saya dengan fasilitator kalian ada Pak Effendi dan Bu Neni Iya, betul. juga sangat membantu dan mereka juga sangat antusias nih Iya, kalian juga antusias fasilitator antusias itu sangat akan menjadi ide menghasilkan sesuatu yang sangat
brilian saya yakin nanti. Mungkin karena Bisa menginspirasi orang-orang lain nanti. apalagi kan sekarang zamannya nonton YouTube Iya, ya, nonton apalagi, TikTok. ya. Mungkin mereka punya inspirasi dari YouTube, dari TikTok, Betul. dari ngobrol santai Iya, kayak gini ya Pak ya. Nggak sebetulnya. suka yang formal-formal. Betul, dan saya tuh pengennya ketika kayak gini tuh jadi kalian nggak perlu ragu gitu ngomong Iya. sama Nggak guru. Iya. Iya, Iya. sebetulnya Guru kan. sesek gitu loh guys. Apalagi sama Pak Alvin, ya Allah. Kalian harus kenal sama Pak Alvin kayaknya deh. Jadi kalian nggak usah kayak, aduh guru galak nih kayak gini. Iya. Gimana Nggak, sebenarnya kalian guru tuh nggak galak. Ah. Iya, gimana kalian untuk menghormatinya aja dan Iya. menghargai. Kita tuh saling menghargai dan Betul. saling menghormati ya Betul Pak ya. banget, betul banget. Iya. Kalau misalnya kaliannya enak diajak ngobrol, guru juga pasti Iya. akan itu ya Pak ya. Pasti juga suka ngobrol sama yang Iya. yang nggak ada tuh guru yang kejam nggak ada. Nggak ada. Nggak Dan itu pikiran pikiran mereka kalian aja, iya, iya. pikiran kalian aja yang udah kebiasaan Frustrasi gitu. Iya, Heeh. terlalu ber-overthinking Iya, zaman sekarang overthinking Pak ya. banget, Iya. bener. Terlalu overthinking. Iya. Betul. Jadi kalian tuh seharusnya lebih sharing ya Pak sama guru, sering apalagi sharing guru kan dong. lebih berpengalaman juga Betul. dalam belajar atau lebih tahu dunia lah gitu Iya, ya, lebih Pak. dulu, Iya, lebih dulu Apalagi yang hidup saya bilang gitu tadi kan. di awal kalau masalah ide mungkin anak-anak generasi Z ini lebih bagus gitu loh. Iya. Cuma Tapi lebih dikontribusikan aja. cuma mungkin kalian tidak tahu cara menyalurkannya. Nah, ada guru, ada orang-orang yang lebih dulu punya pengalaman. Nah, ini Iya. mungkin membantu kalian untuk mengarahkan lebih baiknya bagaimana gitu loh. Lebih mengarahkan yang lebih baik ya Pak. Betul. Jadi kita tetap butuh guru guys. Jadi gimana kalian punya ide, kalian harus nanya dulu nih, ini baiknya gimana, jangan Iya. asal jalan sendiri. Karena kan sekarang kita juga zamannya kayak asal pencet dia jadi masalah nih Pak. Iya, Jadi betul. UUD ya. Lebih baik UITE. dikonsultasikan. UITE. UITE, benar. UITE. Lebih baik dikonsultasikan dengan Iya. orang yang lebih tahu, lebih Nah, tepat. jadi kita harus bijak juga ya Pak. Iya, makanya saya bilang ketika kalian sudah berhubungan dengan teknologi, ya sekarang ada apalagi aturannya sudah sangat jelas kan bagaimana kita bisa harus menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, makanya ya mungkin dengan cara kalian yang punya ide banyak, mungkin kan asal foto segala macam kalau ketika mau posting Izin izin dulu ya. dulu, Ya, paling atau enggak izin dulu ya, dikonsultasikan sama orang yang lebih paham kira-kira ini mengganggu nggak sih kalau saya Di-post, post gitu. ya. Gitu. Kan dia juga punya hak untuk diposting ya Pak Iya, ya. Jangan gitu. seenaknya kalian guys. Betul. Kalau misalnya foto orang nih izin dulu, misalnya ini maaf saya foto kamu, boleh nggak saya posting Iya, kayak gitu ya Pak. betul. Mungkin aja orang yang difoto kurang suka dengan hasil fotonya. Betul bisa. Kayak zaman komuk ya Pak ya. Aib ya. bisa Aib, dibilang. nah, iya. Kan nggak lucu lagi foto misalnya lagi makan. Itu lebih Atau ke harga diri ya terkait Pak. sama sampah misalnya, padahal dia nggak sengaja buang sampah terus kalian foto dengan Foto, dia terus iya, kamu nggak share, suka. iya Nggak suka, padahal nggak terus suka jadi gitu, padahal kayak kan mungkin dia nggak sengaja gitu, mungkin emang mau buang sampah terus nggak masuk, kalian kena video oleh orang random terus kalian posting, Terus ada orang yang iya nggak suka. ih kok tuh malah buang sembarangan, Iya, orang itu betul, dia diserbu. viral, padahal nggak kayak gitu. Iya, itu Tuh lebih ke kan. opini ya Pak ya. Pokoknya Menggiring opini aja orang jadi jelek gitu kan. netizen mah sekarang dilihatnya apa yang terjadi, Iya. nggak tahu di belakangnya kayak apa. Yang penting tuh Iya. kayak ya udah yang gue lihat ini nih. Iya, Ya udah makanya. berarti ini hasilnya gitu ya Pak ya. Heeh. Yang penting tuh bijak aja dalam menggunakan sosmed maupun aplikasi lainnya Pak. Iya. Terus Kayaknya udah enak ya Pak ya. Iya. Udah cukup sekian kali ya Pak. Iya, ya. udah banyak banget kita ngobrol kayaknya dalam madang. Seru ya, Pak? Gimana? Iya, seru Seru. banget. Nah, apalagi temenin sama siswa-siswa kelas 10 yang benar-benar brilian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terkait ide Saya podcast juga ini. terima kasih banget nih Bapak udah Iya. bersedia kami wawancara yang masih ada kurangnya dikit-dikit lah Pak, saya minta maaf. Iya, saya juga minta maaf kalau ada salah ngomong ataupun ya mungkin kurang berkenan di hati kalian. Saya cukup senang nih dengan kehadiran Bapak. Mungkin untuk lain waktu bisa kali kami undang lagi ya Pak. Bisa dong, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hal lain juga boleh. siap. Terima kasih ya Pak untuk kedatangan hari ini. Iya. Oke. Sukses banget. Sama-sama. Oke guys, cukup sekian podcast kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh ya, jangan lupa nonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sampai ditemu di next episode. Bye-bye. Bye.